Halo, nama saya Abun Sungkar. Ya, di film 12 Cerita Granagara aku berperan sebagai Rian. Halo Rian. Udah. Oh, panjang ya. Yang ini temannya Iqbal sama Glenn. Dia ini yang paling kocak, nggak kocak sih, lebih rebel aja gitu, asal-asalan dulunya. Tapi sekarang di 12 Cerita Granagara sekarang udah lebih dewasa. Sekarang udah kuliahnya hukum, jadi lebih tertata semua. Gitu. Hai semuanya, aku Prilly Konsi. Halo Prilly. Makasih atas semangatnya. Mana. Aku berperan sebagai Shena. Shena ini adalah kakak kelasnya Rian and the Gang, Rian, Iqbal, dan Glenn. Aca juga, Amanda juga. Shena ini kakak kelas, dia ini karakternya sangat dingin, terus galak, makanya di sekolah dipanggilnya Mawar Berduri. Karena dia aja kelihatannya kayak fine-fine aja, padahal dia tuh suka galak gitu sama adik kelas. Terus ya seperti yang kalian bisa lihat di trailernya, Shena itu punya penyakit gagal ginjal. Jadi dia juga melihat hidup itu kayak pahit lah, kelam gitu karena apapun yang dia lewati. Gitu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Lulu. Halo Kak Lulu. Terima kasih banget. Aku sebagai penulis ya, yang menciptakan karakter Shena, menciptakan karakter Rian dan Glenn dan juga yang lainnya. Dan pastinya harus banget ditunggu film 12 Cerita Granagara yang pasti bakal bikin nangis semuanya sih. Karena udah nonton, bocorannya. Udah dapat bocoran dan Licik. nangis berkali-kali. Jadi waktu nonton wajib banget bawa tisu. Oke. Harus banget. Oke, thank you semuanya. Oke, jadi sebenarnya film ini menceritakan ceritanya dua orang nih, ada Shena sama ada Glenn. Kalau dari perspektifnya Shena itu tadi adalah anak yang udah tahu mimpinya apa. Dari SMA dia udah tahu dia mau kuliah di mana, dia mau ngapain, cita-citanya apa. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia harus menerima kenyataan kalau dia tuh sakit gagal ginjal. Nah, pas dia sakit gagal ginjal juga ekonomi keluarganya menurun karena dia harus kehilangan papahnya. Dan akhirnya dia harus mengubur mimpinya itu karena dia harus fokus ke kesehatan dia dan ke keluarganya kan. Terus akhirnya long story short, jangan terlalu spoiler, dia menuliskan 12 permintaannya. Dan dia minta Glenn untuk mewujudkan permintaan dia. Kenapa Glenn? Nanti diceritain di film. Tapi akhirnya Glenn berusaha mengabulkan semua keinginan Shena. Yang akhirnya setiap si Glenn itu berusaha mengabulkan keinginan Shena, itu ada cerita sendiri tuh di setiap keinginannya. Yang akhirnya cerita itu menjadi ceritanya Glenn. Jadi kayak 12 keinginan Shena, jadi 12 cerita Glenn Anggara. Karena setiap keinginan membawakan satu cerita yang berarti untuk hidupnya Glenn. Gitu. Berarti bukan cuma tentang perjuangan Shena, tapi ada persahabatannya juga. Betul. Cinta juga Masih, ya. Ada persahabatan, ada keluarga, ada bagaimana, banyak banget sih yang dipelajarin di film ini ya. Bagaimana kita tuh harus berusaha dan pokoknya kalau nonton film ini pasti ada satu perspektif tentang hidup yang bakalan berubah gitu. Mungkin ada banyak banget hal-hal sederhana yang selama ini kita anggap sepele, tapi pas nonton film ini kita sadar bahwa kalau kesederhanaan itu hilang, itu juga akan menjadi hal yang berarti buat kita. Harus nonton Mariposanya dulu sih biar tahu karakternya kan, karena karakternya juga masih nyambung dari yang awal gitu. Sama peran-perannya kayak sifat-sifatnya kan bisa dilihat dari yang sebelumnya. Walaupun yang sekarang udah pada lebih dewasa dan udah kuliah semua kan, kalau yang Mariposa itu dia masih SMA. Kan? Masih SMA gitu. Jadi disarankan untuk nonton Mariposanya dulu baru nonton 12 Cerita Granagara. Awalnya alhamdulillah karena Mariposa ya, karena sebenarnya dari Mariposa yang pertama keluar dari Pak Parwes, alhamdulillah tertarik buat memvisualisasikan novel Mariposa. Dan ketika Mariposa diproduksi dan mau keluar, itu aku buat announce, buat pengumuman, aku mau buat spin off untuk novel 12 Cerita Granagara. Bahkan itu kayaknya sebelum praproduksi Mariposa deh, itu aku udah mulai kerjakan 12 Cerita Granagara. Dan akhirnya di situ Pak Parwes interest, maksudnya tertarik, yaudah kita filmkan juga nih untuk novel 12 Cerita Granagara kayak gitu. Dan alhamdulillah prosesnya sih lebih mudah di novel 12 Cerita Granagara ya, karena udah kenal juga sama Pak Parwes, jadi semuanya lebih cepat juga. Kalau dulu di Mariposa pasti ada kekhawatiran kayak gitu, nanti bakalan kayak gimana ya jadinya ya, bakalan sama nggak ya seperti novelnya, hasilnya pembaca bakalan suka nggak ya. Tapi ketika nonton film Mariposa itu aku bener-bener puas banget, mulai dari aktornya, mulai dari ceritanya, dan juga
penggambaran ketika udah jadi fix film. Makanya kena di 12 cerita Glenn Anggara ini aku nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kayak lebih percaya Mariposa aja udah dibuat sekeren itu, pasti di 12 cerita Glenn Anggara ini pasti bakal bisa lebih keren karena yang mengerjakan juga sama, ada Mas Fajar, terus scriptwriting-nya ada Mas Alim dan semua tokoh karakternya juga sama dan ketambahan Prilly juga pastinya. Ini sih poin plus Itu yang paling utamanya udah. Iya, oke. Greget gimana nih Salut. filmnya. Jadi pasti keren banget. Dan aku udah nonton dan bener ekspektasi aku wow, bahkan melebihi Jauh ya? ekspektasi aku. Apalagi Wow. keren banget, cantik-cantik, terus terutama aktingnya sih bikin nangisnya itu loh. Terima kasih ya. Perjuangan saya untuk di film ini juga berat loh. Keren banget ya. Kalau mulai dari skrip naskah pasti alhamdulillah diikut sertakan, kayak ini ada revisi nggak kayak gitu. Dan ketika di Mariposa itu aku revisi hampir 3 kali 4 kali, tapi di film 12 cerita Glenn Anggara ini kalau nggak salah cuma 1 kali. Makanya buat pembaca semua novelnya 12 cerita Glenn Anggara kalau khawatir nanti nggak sama nggak ya sama novelnya, dijamin 85% sama banget pemain film karena memang sudah dari Mariposa juga kebanyakan aktornya. Jadi semua juga sudah aku serahkan ke Pak Parwes, apalagi waktu Pak Parwes bilang yang jadi Sena Prilly ini, itu kaget banget sih aku. Sumpah kata Pak Parwes gini, kamu kandidat terakhir soalnya pertimbangannya kamu kan belum pernah ada acting yang bener-bener di drama. Maksudnya film-film kamu tuh horor semua kan kebanyakan. Ya udah deh Pak gitu kan. Terus aku bacalah skripnya, aku nangis baca skripnya. Abis itu aku telepon Pak Parwes, Pak, bukannya saya bermaksud ingin melangkahi gitu ya, tapi tolong casting saya, tolong gitu, kayak I can prove you that I can, kayak aku bisa mainin ini, aku bisa gitu, kayak tolong kasih saya kesempatan untuk bisa ngasih tahu kemampuan saya gitu. Saya mau banget Pak. Oke, kalau kamu bersedia nanti aku kasih tahu tim atau kamu kirim video atau apa. Terus akhirnya aku tuh dapat waktu 1 hari gitu untuk kayak baca skripnya, ketemu sama acting coach, ketemu sama Pak Fajar, terus aku bener-bener kayak ngobrol di situ soal Sena. Akhirnya mereka kayak ya mungkin berembuk diskusi, akhirnya aku yang dipilih gitu. Jadi kayak Prilly aja masih berjuang guys, lihat tuh, gila, seorang Prilly lah. Gila ya, kan? karena pada saat itu aku tahu banget pertimbangan Pak Parwes itu sebagai produser. Karena Pak Parwes tuh wanti-wanti ke aku, ini tuh Sena soalnya kalau yang mainin yang nggak bagus, gagal. Karena satu film ini ya tentang dia gitu. Kalau misalnya sampai yang mainin actingnya nggak bisa bawainnya, ini gagal filmnya. Beban kan saya ya. Akhirnya aku kayak, bisa Pak, saya castingin dulu, bisa, saya pasti bisa buktiin saya bisa. Yang pasti pas aku baca naskah, aku ngeliat alurnya tuh bagus banget. Kayak alur ceritanya tuh apa yang pengen penulis sampein tuh nyampe ke aku, bahkan lewat tulisan aja, belum visual kan ini. Terus karakter Sena tuh ada kemiripan sama Prilly, dimana aku tuh kalau sakit nggak pernah mau bilang-bilang orang. Misalnya kayak aku pernah asam lambung aku naik, GERD aku kambuh, sakit banget, tapi posisinya aku lagi kerja gitu. Ya aku senyum aja, tahan aja sakitnya gitu. Sampai selesai kerja baru aku minta dilariin ke rumah sakit yang dipakai oksigen apa segala macam gitu. Terus kayak aku lagi liburan, terus aku migrain akut kan, kambuh. Orang nggak tahu aku sakit, sampai malamnya aku minta ke mama aku, "Mah, aku harus dilariin ke rumah sakit, aku udah ngaku kepala aku sakit." Baru gitu. Nah itu Sena, kayak dia sakit, cuci darah, tapi dia nggak pernah mau liatin ke mamanya kalau dia tuh selemah itu. Bahkan dia ke dokter tuh sendiri. Terus kayak dia tetap sama karakternya dia yang galak, bitter, kuat, nggak mau tuh dia kayak gue sakit, ini nggak mau. Bahkan di saat ada adegan di trailer ya, jadi boleh dibocorin yang si Rian ngomong, lo tuh cuma dimanfaatin sama sakitnya Sena. Terus Sena ngomong, ya emang gue butuh dikasihanin kok, terus Glenn kasihan sama gue. Ya emang udah sepahit itu aja karakternya gitu. Jadi ada kemiripan antara Sena dan Prilly gitu. Terus sisanya sebenarnya nggak mirip, itu yang justru membuat aku jadi tertantang. Gila, Sena tuh beda banget sama gue. Kalau Prilly tuh nutupin sakitnya dengan ketawa-ketawa kan, tapi kalau Sena beneran ngeliat dunia tuh jadi bitter, kelam gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku menarik ingin memainkan karakter Sena. Aku tuh jujur kurang begitu peduli penampilan ya. Nanti bisa nonton filmnya ya, saya satu film nggak mau di make up. Oh, bener. Jadi aku kayak ngomong ke Pak Fajar kayak, Pak, boleh gak saya jangan di make up gitu. Soalnya ya karakter Sena tuh nggak mungkin punya waktu untuk
makeup gitu. Dia ngelihat hidup aja udah kelam gitu. Nggak mungkin dia ada waktu di kaca pakai BB cream gitu kan, nggak mungkin gitu, pakai maskara nggak mungkin gitu. Jadi aku bilang jangan di makeup Pak saya gitu, karena aneh banget seseorang yang udah ngelihat dunia ini kelam ada waktu untuk catokan atau makeup gitu. Jadi aku yang minta sama Pak Fajar, saya nggak mau di makeup ya, karena waktu itu tuh sempet tes makeup yang di makeupnya tuh bener-bener pakai eyeliner, cantik gitu lah. Terus aku bilang kayak, boleh gak pas saya nggak makeup gitu. Akhirnya Pak Fajar kayak konsul ke produser gitu, Prilly nggak mau di makeup nih. Terus akhirnya kayak ya udah setuju gitu. Orang tuh nonton 12 Cinta Gen Anggara, apalagi yang baca buku, pengen ngeliat Shena kan. Kalau mau ngeliat Prilly yang proper makeup, buka Instagram saya aja gak sih? Gak usah beli tiket capek-capek nonton ke bioskop gitu. Jadi aku juga pengen audiens pas datang nonton filmnya tuh ngeliat Shena, bukan ngeliat Prilly kayak gitu. Itu kan diperhatikan sama penonton. Betul, jadi kalau misalnya aku ada tuntutan motong rambut atau apa, aku juga nggak terlalu yang peduli sih, kayak oh oke gitu. Aku tipe yang oke aja gitu. Makanya aku suka gonta-ganti rambut juga karena karakter gitu. Karena sebelumnya emang udah dari premier Mariposa aja udah dikasih tahu bakal mau ada film Shena yang 12 Cinta Gen Anggara itu, tapi belum dikasih tahu kalau Shenanya siapa gitu. Masih abu-abu katanya. Sekarang udah berwarna. Seneng banget lah. Ini perdana kamu acting bareng Prilly kan? Iya, makanya awal-awal reading juga aduh Gimana tuh? takut gue sebenarnya. Tapi sumpah beneran takut atau awal reading mah. Ya kok bisa ditanya gitu? Udah mau pertama kali, terus maki-maki Prilly lagi gua. Ya Allah. Ya deg-degan sih setiap take, tapi ya pas reading dia maki-maki aku nangis beneran. ya sampai pas lagi take juga nangis lagi nih orang, beneran nangis. Ya udahlah. Aku scene favorit aku scene sama mama di kamar. Ada di trailer yang pelukan itu. Dia pelukan gitu, karena itu scene-nya aku sampai selesai take itu tuh kayak nggak bisa ngomong, kayak sedihnya tuh masih kayaknya masih nyangkut banget gitu. Ini bener deh, scene ini juga favorit aku banget. Iya. Ini kalau yang nonton gak nangis kayaknya hatinya perlu diperiksa deh. Berarti scene yang harus paling ditunggu semua penonton itu bener-bener, aduh, baru ngelihat Prilly masih mewek mau nangis itu udah ikut nangis. Itu favorit banget. Karena aku juga beneran kayak susah banget kan adegan itu tuh nggak langsung nangis ya. Awalnya dia gimana dulu, terus nangis pas mamahnya masuk kamar gitu. Jadi kayak nggak langsung nangis. Itu tuh dari awal teks susah banget buat aku nahan air mata gitu, susah banget. Jadi aku bener-bener harus nahan air mata dulu, ngelakuin sesuatu dulu. Pas mamanya masuk, itu juga harus ngumpetin mukanya dulu, nggak boleh kelihatan nangis kan. Terus pas udah tatap mamahnya, udah nggak kuat banget, nggak kuat. Poin penting ketika pertama kali aku nulis novel 12 Cerita Gen Anggara sebenarnya rasa syukur sih, bersyukur. Itu poin pentingnya. Di film ini kita banyak diajarkan untuk bersyukur. Keinspirasinya dari gagal ginjalnya itu almarhum ibu aku. Itu sakit gagal ginjal juga dan terbesit untuk buat 12 permintaan juga, kayak kepikiran seandainya almarhumah dulu punya permintaan seperti Shena kayak gitu, pasti kita sebagai orang yang ditinggalkan nggak banyak penyesalan kayak gitu. Itu sebenarnya motivasi awal ketika membuat cerita tentang penyakit gadis dengan penyakit gagal ginjal dan gadis dengan membuat 12 permintaannya tersebut. Rasanya banyak yang dipelajari, banyak banget hal-hal yang menjadi pelajaran dan terinspirasi banget sama karakter Shena yang bisa kuat menghadapi segala tantangan gitu. Amin. Terima kasih. Bener, itu private banget. Beda Mariposa itu kita banyak posting ya, kayak di spill gitu. Ini 12 Cerita Gen Anggara sampai nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu udah syuting. Jadi pas kita announce poster sama teaser kayak, hah? Kapan Udah, syutingnya gitu. Bener-bener. Karena bener-bener penjagaan ketat banget sih, kayak aku nggak boleh foto, aku nggak boleh story. Bahkan kayak story muka aku aja tuh kayak kok orang kostumnya bajunya jangan kelihatan ya, ini kayak ini ya gitu. Jadi ya udah aku beneran pas syuting 12 Cinta Gen Anggara tuh nggak pernah posting apapun. Kalaupun aku posting muka aku tanpa makeup doang, itu mukanya Shena sebenarnya gitu. Jadi itu buat kejutan sama penggemar ya? Iya, aku juga kayak, dan nggak ngerti ya kenapa waktu itu rahasia sih, itu udah dirembukin sama tim sih, kayak nggak boleh ke spill gitu. Mungkin berkaca dari Mariposa banyak yang bener kali ya.
mungkin kali ya ke spoiler lokasi Lokasi. atau apa. Sebenarnya lebih ke menjaga protokol kesehatan sih. Kita menjaga biar orang nggak banyak yang Oh, iya, datang gitu. Karena itu 2020 ya awal COVID. Betul. Iya. Hai semuanya. Kita udah berbincang panjang. So, Semoga banyak hal positif yang diambil dari live kali ini. Kita mau ingetin jangan lupa saksikan 12 Cerita Glenn Anggara 18 Agustus 2022 di bioskop mana aja. Nonton.